Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkraf. Tepat pada hari ini, hari Selasa tanggal 30 September 2025. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, mari bersama kita datang pada Tuhan, memohon hikmat dan pimpinannya. Bersama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan boleh menyertai kami dalam istirahat kami semalam. Maka saat ini ketika kami ingin mengawali hari dan aktivitas kami ingin mengawalinya dengan merenungkan sabda Tuhan. Biarlah sabda ini boleh menjadi pengingat kami akan apa yang harus kami lakukan pada kami hari ini. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, serta berikan kami kekuatan supaya firman-Mu menjadi nyata atas hidup kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, bumi ini dapat mencukupkan kebutuhan manusia, tetapi tidak dapat memuaskan keserakahan manusia. Ungkapan yang begitu terkenal ini diungkapkan oleh seorang bernama Mahatma Gandhi, seorang tokoh besar di India yang juga mengingatkan kepada kita hari ini bahwa ternyata dunia yang kita tinggali ini saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang begitu serakah. Bagaimana kemudian banyak orang yang tidak memiliki rasa cukup. Menurut saya bumi ini sejak semula itu tidak pernah diciptakan atau tidak pernah hanya dikhususkan untuk manusia saja. Karena itu setiap kita harus belajar mengenal dan menghayati mengenai rasa cukup. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini juga ingin mengingatkan kita lewat surat Yakobus. Mari bersama kita membuka di dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam bagian ini surat Yakobus ditujukan kepada setiap orang yang secara khusus disebutkan dalam ini yang memiliki sikap hati yang tidak baik. Bagaimana berkat yang Tuhan berikan justru tidak membuat mereka kemudian menyadari peranannya, tetapi justru membuat mereka tidak puas. Mereka terus mencari. Bahkan dengan sangat jelas dikatakan kesalahan itu dilakukan oleh orang-orang kaya. Dalam bagian ini bukan dalam arti bahwa orang kaya itu adalah hal yang salah, tetapi yang salah adalah sebuah sikap hati yang mencintai uang, yang serakah, yang terus mengingini apapun itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah dalam bagian ini orang kaya yang dikatakan oleh Yakobus, yakni adalah mereka yang kemudian menahan upah buruh. Padahal mereka telah bekerja untuk dirinya, tetapi kemudian upah itu tidak segera dibayarkan. Yakobus mengatakan dalam bagian ini, hal itu kemudian menjadi sama dengan kemudian membunuh mereka secara perlahan. Dan bukankah hal ini juga dapat kita sebut sebagai sebuah penindasan? Untuk itu dalam bagian ini Allah tidak diam. Allah menghendaki Yakobus untuk memberikan peringatan kepada mereka yang memiliki sikap keserakahan, yang kemudian menindas orang-orang yang tidak mampu dengan apa yang kemudian mereka miliki. Maka saudaraku yang kasih Tuhan, firman hari ini berkata dengan begitu jelas kepada setiap kita, bagaimana kita sebagai murid-murid Kristus dipanggil untuk memiliki sikap hati yang tepat. Bagaimana kemudian kita diajak membangun sikap yang baik, yakni dengan mengelola setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus memaknai bahwa setiap berkat yang kita miliki itu bukanlah milik kita, tapi itu adalah milik Tuhan yang juga seharusnya dipergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu bagaimana cara supaya setiap kita tidak jatuh pada keserakahan, yakni dengan kita menyadari untuk selalu bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Mari bersama kita memiliki sikap hati yang tepat dengan memiliki rasa cukup. Sebab semua itu adalah milik Tuhan dan kita
hanyalah pribadi yang dipercayakan Tuhan. Maka sudah seharusnya kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita juga berikan kepada orang lain. Mari bersama kita terus memunculkan sikap berbagi kepada yang membutuhkan. Di sekitar kita saat ini ada banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bukan hanya berbicara tentang materi, tapi juga bisa merwujud di dalam dukungan, perhatian, ataupun banyak hal lainnya. Untuk itu, biarlah firman Tuhan hari ini sekali lagi mengingatkan kita untuk memiliki sikap hati yang tepat, yakni sikap yang terus mau bersyukur, yang terus mau berbagi, sebab Tuhan mengutus kita untuk melakukannya. Biarlah firman hari ini boleh menjadi satu pengingat kita untuk tidak memiliki sifat yang serakah. Untuk itu, mari bersama kita akan mengakhiri permenungan ini dalam doa. Kita berdoa. Kami menyadari Tuhan, acap kali hati kami dipenuhi keserakahan oleh karena segala keinginan kami untuk menguasai segala sesuatu. Tapi kami menyadari bahwa sikap ini membuat orang-orang di sekitar kami mengalami penderitaan. Seharusnya setiap kami dapat menolong, tetapi kami mementingkan diri kami sendiri. Ampuni kami dan mampukanlah kami supaya kami dapat peka mendengar apa yang menjadi kebutuhan, mendengar cerita sesama kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memakai kami untuk menolong sesama kami. Kami serahkan kehidupan kami serahkan perjalanan hidup kami ke depan hanya ke dalam tangan cinta pengasihan Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat membangun sikap hati yang tepat kepada Tuhan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan akan terus senantiasa menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.